Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 121 yang diriwayatkan dari sahabat Rasulullah Ummi Salamah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun asyaddu sya'ra ra'si afa an ghuduhu li ghuslil janabah wa fi riwayatin wal haidati qala la innama yakfiki antahsi ala ra'sika salasu hasayatin rawahu Muslim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah, semoga Allah meridhoi atas Ummi Salamah, qalat, beliau telah berkata, qultu, saya telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya seperti itu, saya telah bertanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku imro'atun, seorang wanita, asyaddu sya'ra ra'si, yang mana saya mempunyai rambut yang lebat. Afa anquduhu li ghuslil janabah, apakah saya mesti mengikat atau menyingkap rambutku tersebut li ghuslil janabah untuk mandi junub, wa fi riwayatin, dan di beberapa riwayat yang lain di sini disebutkan wal haidati, untuk mandi haid. Qala, Rasulullah di sini menjawab, la innama yakfika, tidak perlu, karena sesungguhnya itu yakfiki, sudah memadai bagi kamu, antahsi, untuk menyiram, ala ra'siki, atas rambutmu, salasu hasayatin, tiga kali siraman. Jadi apakah saya mesti mengurai? Ini maksudnya afatang uduhu, apakah saya mesti mengurai rambut yang lebat ini untuk mandi junub? Yang maksudnya seperti itu. Maka di sini Rasulullah menjawab, tidak perlu. Sesungguhnya cukup bagi kamu untuk menyiram rambut yang lebat tadi dengan 3 kali siraman. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, kalau kita runut makna keseluruhannya adalah sebagaimana halnya Ummu Salamah ini adalah seorang wanita. Jadi ada 2 orang wanita, yaitu Ummu Salamah dan Ummu Sulaim. Jadi kalau Ummu Sulaim itu adalah ibunda dari Anas bin Malik. Sedangkan Ummu Salamah beliau adalah salah seorang Ummul Mukminin.
Nah, di sini kita tidak boleh malu di dalam menanyakan masalah agama meskipun Ummu Salamah ini adalah seorang wanita. Ya, sama halnya dengan Ummu Sulaim, istri dari Abu Thalhah. Ya, contohnya di sini adalah salah seorang ummul mukminin yang menanyakan kepada Rasulullah suatu masalah untuk mengikuti jalan yang sebenarnya. Rasulullah SAW dengan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang tegas dan menetapkan baginya suatu hukum syariat yang dapat dijadikan pegangan oleh seseorang wanita tersebut dan juga oleh kaum wanita yang lainnya yang sesamanya seperti itu. Jadi di sini Ummu Salamah sebagai objek percontohan bagi wanita-wanita muslimah yang lain. Ketetapan hukumnya seperti ini, yaitu tidak usah menguraikan rambut ketika hendak mandi janabah dan atau mandi karena haid. Tetapi makna hadis ini ditakwil oleh para ulama. Jadi ada beberapa yang mengambil hadis ini secara zahir, tetapi ada juga yang menakwil. Nah, menurut pendapat masing-masing yang cukup mendalam, di antara mereka ada yang mewajibkan mengurai rambut dalam mandi haid dan nifas. Jadi ada yang mewajibkan untuk menguraikan rambut dalam mandi dan nifas, tetapi tidak mewajibkannya di dalam mandi jenabah karena habis bersetubuh di sini. Jadi ada yang mentakwil, ini kita simpulkan ya, mewajibkan mengurai rambut untuk di dalam mandi haid dan nifas, tetapi tidak mewajibkan mandi dalam jenabah ya karena bersetubuh. Di antara mereka juga ada yang tidak mewajibkan secara mutlak itu. Nah, tidak mewajibkan secara mutlak ini ya berdasarkan hadis ini tadi. La innama yakfika antahsi ala roksika salasa hasayatin. Jadi cukup bagi kamu untuk menyiram rambut kamu yang lebat tadi dengan 3 kali siraman. Nah, itu yang tidak mewajibkan secara mutlak. Sebagian yang lain ada yang mewajibkan mengurai rambut bila air tersebut tidak dapat sampai pada kulit kepalanya selain daripada menguraikan rambut tersebut. Jadi sebagian lagi yang berpendapat bahwa wajib mengurai rambut sekiranya air tersebut tidak sampai masuk ke dalam sampai ke kulit kepala. Dan bagi yang tidak lebat rambutnya disunahkan untuk menguraikan rambutnya ketika mandi jenabah sekalipun akarnya sudah basah. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hadis yang diutarakan sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada yang mentakwil bahwasanya ini wajib untuk mandi haid dan dalam haid dan nifas, tetapi tidak wajib untuk tidak wajib bagi mandi jenabah. Ada juga yang tidak mewajibkan secara mutlak. Semuanya baik itu mandi jenabah, haid dan nifas itu tidak wajib kita menguraikan rambut. Nah, sebagian yang lain juga mewajibkan menguraikan rambut kalau air tersebut tidak sampai sekiranya tidak sampai kepada kulitnya selain daripada menguraikan rambut tersebut.
Nah, ada juga yang disunahkan untuk mengurai rambut ketika mandi jenabah sekalipun akarnya sudah basah. Itu ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam menafsirkan atau memahami hadis ini. Kemudian kalau kita analisis lafadznya, asyaddu sya'ra ra'si di sini maksudnya adalah aku biasa mengepang rambutku karena lebat. Jadi di sini asyaddu sya'ra ra'si di sini aku biasa mengepang. Yang mana ketebalan rambut tadi memang biasa digunakan oleh Ummu Salamah untuk mengepang rambutnya. Karena memang rambutnya Ummi Salamah itu lebat. Afanam uduhu, apakah saya harus menguraikan kepangannya tersebut? Yang menguraikan rambut yang sudah dia kepang, ya, yang biasalah kita kan ada yang kepang 2, 3 dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian tahsa di sini maksudnya adalah mencedok air dengan kedua tangan. Nah, seperti ini. Lalu menyiramkannya ke atas kepalamu, atau kalau sekarang itu bahasanya gayung lah. Mencedok air dengan gayung. Kemudian kalau kita lihat fikih hadisnya adalah seorang wanita tidak perlu menguraikan rambutnya jika mandi jenabah dan mandi sehabis haid dan nifas jika ia menduga air tersebut dapat mencapai akar rambut. Jadi ya kalau misalkan dia lebat dikepang, ya misalkan akar rambutnya bisa sampai ke akar rambut, maka itu tidak masalah. Nah, mengenai masalah ini para imam berbeda pendapat. Imam Malik mewajibkan mengurai rambut jika air tersebut tidak dapat mencapai kepada akar rambutnya. Nah, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib jika akarnya sudah basah. Tetapi jika seorang laki-laki wajib menguraikan rambutnya sekalipun air tersebut sudah dapat mencapai akar rambut. Ini menurut pendapat yang sahih. Nah, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak wajib menguraikan rambut dalam mandi jenabah, tetapi wajib mengurai rambut dalam keadaan mandi haid dan nifas. Ia melandasi pendapatnya dengan sabda Rasulullah SAW ketika yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu an ketika haid, geraikanlah rambutmu dan sela-selailah. Itu hadis yang ditujukan kepada Siti Aisyah. Jadi kalau misalkan Imam Ahmad mengatakan tidak wajib dalam mandi jenabah, akan tetapi wajib mandi dalam wajib dalam mandi haid dan nifas. Kemudian Imam Syafi'i di sini berpendapat bahwa disunnahkan mengurai rambut bagi orang yang berambut tidak lebat. Tetapi wajib menguraikannya jika ternyata air tersebut tidak sampai ke akarnya kecuali dengan menguraikannya. Jadi disunahkan itu kalau misalkan rambutnya tidak lebat, itu sunnah untuk mengurai rambut. Tetapi hukumnya wajib bagi Imam Syafi'i kalau misalkan rambutnya memang tidak bisa jika ternyata air tersebut tidak sampai ke akarnya kecuali dengan menguraikan rambut tersebut. Nah, itu komentar dari para ulama-ulama fikih di dalam menafsirkan hadis ini. Jadi ya seperti itu ya. Kalau misal teman-teman kalau misalkan mandi jenabah seperti itu, kalau bisa ya, kalau misalnya teman-teman berpedoman kepada landasan Imam Syafi'i, ya istilahnya wajib kalau teman-teman mengurai rambut kalau misalkan rambutnya lebat, kemudian takut-takut ada yang tidak sampai. Karena jujur aja kalau
kalau dalam mazhab Syafi'i itu kesemua dari anggota tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua harus tersentuh air. Itu dalam keadaan mandi junub ataupun mandi haid dan nifas. Tetapi ada juga beberapa pandangan ulama yang mengatakan bahwa ya tidak wajib seperti itu dan lain sebagainya. Itu adalah komentar-komentar para ulama tentang hadis ini. Makanya kalau teman-teman mengaji kitab Bulughul Maram itu teman-teman sudah membuka tuh wawasan-wawasan tentang hadis yang biasa digunakan oleh Imam Syafi'i, hadis yang biasa digunakan oleh Imam Abu Hanifah, hadis yang biasa digunakan oleh Imam Malik, dan hadis yang biasa digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah, di situ kita sudah mulai tuh terbuka wawasan kita kan. Oh, kalau misalkan rambutnya harus diurai seperti itu, wajib kalau bagi mereka. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Kalau yang tidak wajib ini pendapat misal Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah. Kita sudah fair di situ, kita sudah paham di situ. Jadi jangan sampai teman-teman menuding satu sama yang lain, menyalahkan satu sama lain. Contoh lagi di bab mashu ala zakar, memegang kemaluan apakah wajib membatalkan wudhu apakah tidak. Nah, di situ ada ada perbedaan pendapat juga. Kalau Imam Syafi'i itu wajib mengulang wudhunya dan itu membatalkan kepada wudhu. Karena landasan Imam Syafi'i memasa zakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang zakarnya maka dia wajib wudhu seperti itu. Artinya sudah membatalkan kepada wudhu. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak seperti itu. Nah, kalau Imam Abu Hanifah dia berpendapat kepada landasan imam yang hadis yang lain, bahwasanya sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya pernah memegang zakarku, apakah saya wajib untuk wudhu? Nah, Rasulullah menjawab tidak. Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah bahwa itu adalah bagian dari anggota tubuhmu. Nah, karena daging itu adalah bagian dari anggota tubuhmu. Ya, seperti halnya kita memegang tangan, kuping, dan lain sebagainya. Walaupun itu ya istilahnya tempat keluarnya najis apa segala macam, tapi itu tidak membatalkan kepada wudhu kita. Nah, itu semua perbedaan pendapat yang umum, yang mutabar di kalangan para ulama mengikuti cara pandang mereka di dalam menyikapi Al-Quran dan sunnah. Ya, kalau misalkan orang seperti saya hanya sebatas taklid, mengikut kepada mazhab yang muktabar ini, imam-imam mazhab yang muktabar, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, dan beberapa ulama yang lain. Semoga Allah memberikan ampunan kepada ulama-ulama ini ya. Untuk masalah istilahnya salah menyalahkan itu adalah konsekuensi hukum. Jadi teman-teman apabila mendengar produk hukum yang memang menyudutkan kita ya sudah istilahnya harus dewasa, jangan sampai menyerang satu sama lain. Karena keputusan hukum yang kita pilih mesti ya berisiko kepada orang lain. Nah, salah satunya contoh misalkan kalau misalkan teman-teman mengikuti mazhab Syafi'i, barang siapa yang tidak membaca bismillah ya secara kuat seperti itu,
tidak membaca Al-Fatihah secara zahar, ya maka tidak sah sholatnya, karena Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi ada 7 ayat. Sedangkan Imam Malik mengatakan tidak, cukup dengan malah makruh lagi. Imam Malik mengatakan seperti itu. Apakah sholat Imam Malik tidak sah? Ya wallahu a'lam. Itu sudah konsekuensi dari pilihan daripada Imam Syafi'i di dalam menentukan hukum, ya sudah seperti itulah. Jadi kita harus teman-teman harus dewasa dalam melihat sebuah perbedaan-perbedaan pandangan seperti itu, perbedaan-perbedaan amalan yang dilakukan oleh orang di Indonesia. Mungkin ya kalau saya dulu waktu di Madura masih fine, nggak ada masalah kayak gitu kan, karena di sana rata-rata NU. Nah, tapi kalau misalkan sudah di tempat-tempat lain yang memang ada basis Wahabi, misalkan ada basisnya Muhammadiyah kayak gitu, ada yang juga basisnya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi misalkan di beberapa daerah, ya kita sudah fine, kita sudah siap kayak gitu. Oh ini mengikuti pandangannya Imam Malik, oh ini mengikuti pandangannya Imam Ahmad bin Hambal, seperti itu. Nah kemudian juga ada beberapa teman saya juga yang sempat bertanya, apakah misal kita di Indonesia, nah mayoritas ulama di Indonesia kan banyak mengambil mazhab Syafi'i seperti itu. Apakah kita mengambil mazhab pandangan imam lain itu tidak boleh? Bolehkah? Boleh atau tidak boleh? Kita mengambil pandangan imam mazhab yang lain. Nah, kalau misalkan ada beberapa kondisi yang memang teman-teman butuh mengambil mazhab yang lain, maka ambil pendapat mazhab yang lain. Contoh, misalkan, nah teman-teman mau beli produk cangkram. Kalau istilahnya cangkram itu apa ya? Jadi gini, teman-teman mau beli rumah. Nah, mau beli rumah itu rumah itu belum jadi. Rumah itu belum jadi, hanya kita dikasih tahu desainnya dengan harga misalkan anggaplah 500 juta. Nah, kalau teman-teman kepingin mau beli, istilahnya mau pesan lebih terdahulu, teman-teman wajib menyetor DP. Anggaplah dari 500 juta, katakanlah 75 juta DP. Nah, kalau misalkan gagal, teman-teman ada pindah ke lain hati, ya gitu, kalau pindah rumah yang lebih bagus yang memang itu, maka uang 75 itu hangus. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman mengambil itu juga tidak ada masalah, karena di dalam menurut Imam Ahmad bin Hambal kalau tidak salah, itu hadisnya itu mengikut dari amalan Umar bin Khattab waktu itu. Jadi Umar bin Khattab waktu itu punya proyek penjara. Nah, jadi dia mau bikin proyek penjara, dia mau beli tanah. Nah, dia DP dulu. Nah, ini saya pesan dulu nih, sekian, kayak gitu. Nanti lebihnya nanti kalau sudah selesai proyek penjaranya. Nah, kalau misalkan ini saya tidak jadi mengerjakan proyek penjara, uangnya ambil aja untuk kamu. Itu Umar bin Khattab zaman itu. Nah, itulah yang menjadi landasan dari Imam Ahmad bin Hambal kalau bab-bab seperti itu. Ya, jual beli cengkram kalau nggak salah itu. Ya, itu sih. Makanya saya juga sedikit demi sedikit belajar juga pandangan-pandangan mazhab-mazhab yang lain, supaya jangan sampai menyusahkan teman-teman yang lain seperti itu. Karena jujur aja, kalau misalkan kita mempunyai keluasan pandangan, keluasan mazhab, maka insya Allah itu akan memudahkan teman-teman di dalam beraktivitas seperti itu, menjalankan syariat agama Islam. Cuman kalau saya pribadi sih
Kalau itu poin-poin tertentu aja, misalkan yang memang, ini apa, yang memang, dibutuhkan lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan hal-hal yang memang bisa saya lakukan dengan pendapat imam mazhab Syafi'i, maka saya akan melakukan dengan, pendapat imam mazhab, Syafi'i. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini juga tak lupa dan tak apa ya, tak bosan-bosannya saya juga eh, apa memberikan dorongan kepada teman-teman bagi siapa-siapa yang melihat ada kesalahan, ada keganjilan dan lain sebagainya, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan teman-teman langsung menanyakan di kolom komentar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya. Aku kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.